Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma allazina amana bini'matil iman wal islam wal akramana bil afatihi min jami'il alam. La ilaha illallah wa asyhadu an la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin wa ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutu illa antum muslimin. Masyarul muslimin rahimakumullah. Syukur alhamdulillah kita kembali lagi memperingati hari proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang sudah memasuki umur 76 tahun. Negara ini berdiri oleh para pendiri dan tokoh-tokoh Islam. Berbagai bentuk perayaan diadakan guna memperingati hari lahir sebuah nation state yang bernama Indonesia. Bentuknya mulai dari perayaan yang formal berupa upacara kemerdekaan, upacara kemerdekaan negara, hingga bentuk non formal yang dilakukan masyarakat, hingga tingkat rukun tetangga. Sebuah upaya melakukan reorientasi terbentuk kehidupan bersama sebagai negara dan bangsa. Kesadaran hidup bernegara diperlukan dan diperkokoh dengan membangun karakter building bangsa ini berdasarkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ungkapan ini diucapkan oleh Presiden pertama Republik Indonesia yang memiliki makna yang sangat mendalam. Ungkapan ini memberi harapan besar kepada bangsa ini. Kemerdekaan bukanlah setelah merdeka, yang mana justru merupakan titik awal bagi kehidupan baru sebuah bangsa. Setelah merdeka, watak bangsa harus dibangun berdasarkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya agar tertanam nilai-nilai yang sesuai dengan ajaran agama Islam dalam mengatur kehidupan bersama berdasarkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Bagaimana makna kemerdekaan kita kali ini terkait dengan karakter building kita? Apakah karakter building kita atau pembinaan keimanan ini bukanlah masalah di Indonesia, terutama sumber daya manusia umat Islam di bidang ekonomi dan berbagai bidang yang lain? Terkait dengan pembinaan watak, kemerdekaan erat dengan keleluasaan dalam menjalani hidup dan kehidupannya. Bebas menentukan pilihan untuk hidup yang lebih baik, bahagia, dan selamat dunia akhirat. Esensi dari kemerdekaan, sebagaimana terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang mempunyai arti kebebasan, atau keadaan berdiri sendiri, bebas lepas tidak terjajah lagi. Bangsa yang merdeka adalah bangsa yang berhak menentukan nasib sendiri. Dengan kata lain, negara tentu tidak lagi boleh turut campur dalam menentukan kehidupan pribadi di negara lain. Orang-orang yang tinggal di dalamnya juga memiliki kebebasan untuk menentukan dan menjalani kehidupannya. Bila masih dalam keadaan terancam atau tergantung, itu berarti masih dikuasai dan di bawah pengaruh pihak lain. Bangsa itu masih belum merdeka dalam menjalani kehidupannya. Orang-orang yang bersangkutan yang paling tahu kondisi diri mereka sendiri. Mereka lah yang paham akan potensi dirinya sendiri. Mereka juga yang menghadapi persoalan dalam keadaan tersebut. Mereka pula yang memiliki sejumlah kebutuhan yang harus dipenuhi dalam kehidupannya. Terkait dengan hal-hal tersebut, suatu bangsa memerlukan pembinaan terhadap dirinya guna menjalani kehidupan itu. Kesesuaian watak yang dibangun dengan keadaan yang ada menentukan keberhasilan hidup. Sebuah bangsa
Sebagai bangsa yang merdeka, kita bebas menentukan watak dan melakukan pembinaannya berdasarkan nilai-nilai ajaran Al-Quran. Hadirin jemaah Jumat yang berbahagia, Hari Kemerdekaan setiap tahun kita peringati dan kita rayakan yang bertujuan untuk merefleksikan peristiwa proklamasi kemerdekaan bangsa ini pada setiap manusia. Generasi sekarang tak mengalami secara langsung apa yang terjadi pada saat sebelum hingga tercapainya kemerdekaan ini. Tanpa upaya memunculkan kembali makna penting kemerdekaan, itu bisa tidak lagi kita rasakan. Ia menjadi peristiwa biasa saja, bahkan terlewatkan begitu saja. Ada sejumlah nilai yang dapat kita teladani dan peringati pada kemerdekaan yang sudah menjadi kebiasaan kita. Yang utama guna untuk mengungkapkan rasa syukur kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan karunia dengan nikmat yang sangat besar kepada bangsa Indonesia. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, "Dan ingatlah juga, tak kala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat perih." Samping itu, bila diresapi, upaya peringatan ini dapat mengingatkan kembali nilai-nilai kepribadian bangsa Indonesia yang berhasil mengantarkan segenap bangsa ini ke depan pintu gerbang kemerdekaannya. Jemaah Jumat yang berbahagia, perayaan proklamasi hanyalah puncak untuk memperingati nilai penting proklamasi kemerdekaan. Hanya bagian kecil dari upaya membangun watak bangsa. Upaya yang lebih besar perlu dilakukan dengan lebih serius dan terus-menerus. Perlu dilakukan upaya yang keras dan cerdas agar penerapan nilai-nilai yang ada di tengah kehidupan masyarakat memberikan manfaat bagi mereka sampai watak bangsa ini memang benar-benar menjadi Bidatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Negerimu adalah negeri yang baik dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Quran Surat Saba ayat 15. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun muhibun wadi. Rabbana la tu'sina inna sina akhtana Rabbana wa la tamhil alayana isran kama halamatahu allazina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqtalana bihi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin.